Ya, apakah kita mendahulukan hadis atau mendahulukan mazhab atau pendapat mazhab? Ya. Jadi jawabannya bagaimana? Ya, guru-guru kami menjawab, ya, tidak boleh kita mendahulukan pendapat mazhab daripada hadis. Tetapi kita mendahulukan dan mengambil cara ulama mazhab memahami hadis dibanding cara kita memahami hadis. Ya, kita mengambil pendapat ulama mazhab di dalam memahami hadis tersebut dibanding mengambil pendapat kita di dalam memahami hadis tersebut. Karena hadis itu, ya, tidak serta-merta begitu ada ayat, begitu ada hadis langsung kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Contohnya ini. Coba lihat, ini perbedaan penafsiran para ulama. Ya, sama seperti halnya ketika ayat wudu. Maka kita, bagi orang-orang yang menganggap tidak penting mazhab, nah ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali ketika kita menafsirkan ayat ini, tafsiran yang mana yang akan kita ambil? Apakah kita mengambil tafsiran Imam Malik atau mengambil tafsiran Imam Hanafi atau mengambil tafsiran daripada Imam Syafi'i? Jadi ada orang yang bertanya gini, Ustaz, kita mengambil hadis dalam sebuah hukum atau mengambil pendapat ulama apabila bertentangan. Ya. Jadi ketika ada persoalan, ya, di situ hadis berkata A dan ulama berkata B. Nah, jadi apakah kita mendahulukan pendapat ulama daripada mengambil, ya, hadis atau mendahulukan hadis daripada mengambil pendapat ulama? Nah, ini ada yang bertanya kayak ini. Jadi ini kalau kata ulama, kalau kata guru-guru kami di Al-Azhar dulu, ya, pertanyaan ini betul tetapi tujuannya salah. Ya, qaulul haq wa yuradu bihi al-batil. Pendapatnya benar, perkataan redaksinya benar, tetapi tujuannya enggak benar. Ya, apakah kita mendahulukan hadis atau mendahulukan mazhab atau pendapat mazhab? Ya. Jadi jawabannya bagaimana? Ya, guru-guru kami menjawab, ya, tidak boleh kita mendahulukan pendapat mazhab daripada hadis. Tetapi kita mendahulukan dan mengambil cara ulama mazhab memahami hadis dibanding cara kita memahami hadis. Ya, kita mengambil pendapat ulama mazhab di dalam memahami hadis tersebut dibanding mengambil pendapat kita di dalam memahami hadis tersebut. Karena hadis itu, ya, tidak serta-merta begitu ada ayat, begitu ada hadis langsung kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Contohnya ini, sa'idan thayyiba ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, as-sa'id itu adalah turab, sedangkan thayyiba artinya suci. Sedangkan Imam Malik menafsirkan makna sa'id adalah setiap yang muncul dari bumi, dari tanah, apakah itu batu ataupun kayu. Thayyibah artinya halal. Nah, ayat yang lain. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang yang ditalak oleh suaminya, perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 3 quru. Quru itu bahasa Arab, multi tafsir. Ada yang menafsirkan quru itu masa haid, ada yang menafsirkan quru itu masa suci. Lalu kita ambil yang mana? Nah, ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, Al-Quran, ya, di dalam ayat tentang kewajiban berwudu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, apabila kalian bangun untuk solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum
wa arjulakum. Ada yang membaca dengan fathah, ada yang membaca wa arjulikum dengan kasrah. Lalu kita ambil yang mana? Kalau kita ambil yang baca dengan fathah, faghsilu wujuha, ya, wa arjulakum, berarti waw ataf di sini, ya, ketika wajib rukun ketika kita membasuh wajah kita, maka juga sama dengan membasuh kaki kita, karena sama-sama fathah. Kalau seandainya kita baca kasrah, ya, maka dia kembali wamsahu biru'usikum, kembali kepada menyapu sebahagian kepala. Berarti kaki itu tidak dibasuh tetapi disapu, karena harakatnya sama dengan biru'usikum. Jadi kita ambil yang mana? Maka kalau kita bilang saya enggak ikut mazhab, saya langsung memahami daripada Al-Quran dan Sunnah, ini pemahaman siapa? Nah, pemahaman siapa? Apakah pemahaman saya atau pemahaman ulama? Oh, saya ikut pemahaman ulama. Berarti Anda ikut mazhab. Mazhabnya ulama yang Anda ambil pendapatnya. Karena arti mazhab adalah madzhaba ilaihil ulama, jalan yang ditempuh oleh ulama dalam memahami sebuah konteks daripada ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini konteksnya. Jadi, ya, kita tidak menyalahkan mereka yang langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, monggo, ya, enggak apa-apa, asalkan dia sudah benar-benar memahami Al-Quran. Begitu dia baca sa'idan thayyiba, dia langsung memahami makna sa'id, makna thayyiba tersebut dengan penguasaan daripada ilmu-ilmu bahasa Arab, ma'ani, balaghah, badi' dan lain sebagainya, sebagai syarat kita memahami Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Taib. Nah, ini, ya, pendapat daripada Imam Malik. Namun di dalam mazhab Syafi'i harus menggunakan debu yang suci.